Satu lagi Ustaz, kalau misalnya seandainya sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji, terus pada saat rukun-rukun yang wajib itu datang haid, itu bagaimana Ustaz? Rukun wajib apa tuh, Bu? Tawaf gitu? Tawaf, apa lagi? Sa'i itu bukan wajib. Jadi yang dilarang itu ada yang sampai minum ini Ustaz, ada yang ibu-ibu tuh sampai bawa pil KB supaya dia tuh jadi nggak haid gitu Ustaz. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada rabbi sholli sadri wa yassir amri wa qul uqdatan min lisani yafqahu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin rabbis samawati wal ardh, Tuhan kita yang Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah dan nikmat berlindung ilmi serta memiliki saudara seiman. Alhamdulillah. Juga nikmat mendapatkan waktu yang potensial, salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam satu salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman di ayat 33, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dengan agama yang hak untuk dimenangkan dari segala agama walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya akhwana fillah, ajakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Hani. Beliau seorang pengajar di salah satu sekolah di daerah Jakarta dan Tangerang, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, mungkin nanti kita bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan beliau seputar tentang fikih-fikih kewanitaan. Kita sapa dulu Ibu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat? Ya, sama. Gimana sehatnya? Alhamdulillah sehat. Tamam, kajian kali ini dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Suara paromnya agak jauh. Jauh ya? Bunyi kresek-kresek juga nih. Tamam, kajian kali ini dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kali ini. Bila ada pertanyaan bagi teman-teman di luar sana, boleh ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah, dan selaku penuntut ilmu dan Abdul khusus anak Al-Fakir, tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat berunda Al-Ustaz Al-Mukarram Tafadhol Maskuro untuk memberikan mungkin mukadimah fikih wanitanya. Ustaz Tafadhol. Suara itu nggak jelas kalau ini. Nggak jelas ya? Banyak noise. Noise ya. Gimana sekarang Ustaz? Nah kalau antum deket ke mic dengeran tuh. Kedengeran ya? Oke, tes gimana Ustaz? Bagus? Iya bagus Ya. Silakan Tafadhol Maskuro Ustaz memberikan mukadimah, lalu setelah itu kita mungkin langsung tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. Fikih wanita ya. Fikih itu hukum yang berkaitan dengan wanita. Sebenarnya ya tujuan wanita diciptakan wanita ataupun laki-laki manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdi wan nafsi wa nafsi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, artinya Allah secara garis besar nggak mau menciptakan para umi itu. Nggak mau menciptakan Ibu Hani, nggak mau. Tapi kalau mau beribadah, aku ciptakan. Nah, gitu kan? Artinya aku akan ciptakan Baromi, Ibu Hani kalau mau beribadah. Tapi nyatanya tugas itu dihilangkan, dilupakan gitu ya. Nah, ibadah itu luas sekali aspeknya. Baromi ke luar negeri mencari nafkah, asal niatkan karena Allah itu ibadah. Ya, ibadah. Ibu Hani ngajar niatnya karena Allah itu ibadah. Bahkan senyum saja dan niatkan karena Allah di wajah saudaranya itu ibadah. Ya, semua aspek kehidupan kita sehari-hari bisa bernilai ibadah bila diniatkan karena Allah. Tapi ibadah itu semua percuma, sia-sia, nggak dinilai, nggak ada raportnya. Kalau sholatnya buruk, karena sholat adalah penentunya. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya buruk, maka amalannya nggak dilihat. Karena barometernya adalah sholat. Jadi percuma ke Baromi jauh-jauh ke luar negeri kalau sholatnya buruk. Wah, ini ngajar berapa murid, berapa siswa gitu kan, sia-sia. Berbakti kepada suami sia-sia kalau sholatnya buruk. Maka harusnya sholat ini menjadikan apa? Karena ada barometer, ya, menjadikan skala prioritas harusnya. Ya, harus cari 24 jam sehari bagaimana cara sholat yang benar. Agar apa? Agar ibadah yang lain tidak sia-sia. Ya, harusnya Baromi jauh-jauh ke luar negeri apa? Cari sholat yang benar gimana tuh? Kayak Imam Syafi'i itu. Bukan cari paisa yang benar, bukan. Ya, cari duit yang banyak, bukan. Cari cara ilmu yang sholat yang benar bagaimana tuh? Jauh-jauh ke luar negeri, hai saya jawanin, tidak masalah. Ya, tapi anehnya luar negeri, Maisa, nyarinya di Kudus gitu kan, dibela-bela jauh-jauh, tapi untuk yang belajar agama, yang skala prioritas ini di belakangnya. Nah, sholat itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, bukan beda. Sholatnya sama, cuman ada beberapa hal, ya, contoh menutup auratnya. Wanita kan beda dengan laki-laki. Waktu-waktu sholatnya kan, pada saat waktu perempuan ada haidnya, ada nifasnya. Kalau kita nggak ngerti, jangan-jangan Bu Hani sholat di waktu dilarang untuk sholat. Atau sebaliknya, malah sudah bersih malah nggak sholat, karena nggak tahu fikihnya, ya, karena tidak tahu fikihnya. Nah, kalau misalnya sholatnya dia sholat pada saat dia lagi haid, kan bukannya malah berpahala, malah berdosa.
Atau sebaliknya sudah bersih malah nggak sholat karena tidak tahu ciri-ciri haid seperti apa, gitu kan? Nifas seperti apa. Nah, terus bagaimana aturan-aturan dalam sholat itu kayak perempuan apa saja yang harus tertutup, apa saja yang nggak boleh kebuka, bahkan selai rambut saja yang terlihat pada saat sholat batal sholatnya. Pada saat dia sujud kakinya tersingkap batal sholatnya. Karena perempuan semuanya adalah aurat. Ya, maka dari itu harusnya kita jadikan sholat itu skala prioritas, di nomor satukan, nomor dua ya, nomor satu syahadat. Ya, di segala prioritas, dimanapun ada ilmu tentang sholat kita cari, kita kejar. Kalau dulu Imam Syafi'i ada satu hadis, di sana aku dicari yang dia kejar. Nah kalau kita harus begitu. Di mana ada ilmu tentang sholat yang benar kita kejar, walaupun ujung dunia sekalipun kita kejar, karena itu adalah barometernya. Jelas ya? Nah itu saja sebagai pembuka, silakan kalau mau bertanya. Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Itu pembuka mukadimah dari fikih wanita. Mungkin bisa langsung disambung ke Bu Hani. Kayaknya Bu Hani udah gregetan banyak nanya ya. Silakan Bu, tafadhol. Ya Ustaz, izin bertanya, pada kajian beberapa bulan yang lalu yang cukup lama ya, saya pernah hadir di kajian Zoom juga. Ustaz pernah menerangkan bahwa kalau darah haid itu harusnya merah, ya harus merah, ciri-cirinya. Nanti kemudian ketika hari-hari terakhir yang sudah berwarna coklat gitu ya, itu sudah bersih Ustaz gitu, jadi wajib sholat. Nah, apakah saya salah dengar atau misalnya apa keterangan-keterangan yang perlu ditambahkan lagi atau bagaimana Ustaz? Ya saya nggak pernah bilang bahwa darah haid itu merah. Darah itu merah bukan merah ya. Jadi Nabi bersabda tentang darah haid. Darah haid adalah damul haid, damul aswad yu'rafu. Darah haid itu adalah darah yang hitam. Damul aswad, bukan hajar aswad ya. Kalau hajar aswad itu berarti ya, hajar aswad itu berarti hitam. Ini dam itu darah. Dam al aswad, damul aswad, darah yang hitam. Ya, darah yang hitam. Nah, ditambah lagi diperjelas yu'rafu, kalimatnya yu'rafu, bukan ya'rifu ya. Kata dasarnya arafa. Arafa itu mengenal atau mengetahui. Kalau tambah huruf ya depannya maka fi'il mudhari. Ya akan atau selalu, akan atau sedang, bisa diartikan selalu. Nah, kalau ya'rifu berarti fi'il mudhari'nya ma'ruf, aktif. Artinya mengenal, sedang mengenal, akan mengenal atau mengetahui ya. Kalau ya'rofu, tapi kalau yu'rofu pasif. Ya, kalau doma itu pasif, kalau fathah itu aktif, dikenal atau diketahui. Apa kata Rasul? Damul aswad yu'rofu, darah hitam yang diketahui, yang dikenal. Sabu, ibu kenal hitam nggak? Kenal sih. Iya, ibu kenal warna hitam? Kenal. Ini warna apa bu? Coklat. Bukan hitam kan? Dindingnya Pak Robi apa tuh? Abu-abu. Jelas ya. Artinya nggak buta warna kan? Nah, Enggak. Kata Rasul begitu. Kalau datangnya darahnya warna hitam, maka itu adalah darah haid. Seperti ibu mengenal, kan kenal hitam kan? Kalau bukan hitam, berarti bukan haid. Sesederhana itu. Ya, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Darah haid hitam juga Ustaz. Darah haid hitam, hitam darah haid. Kalau tidak hitam, bukan darah haid. Jelas ya? Iya jelas, tapi ada merahnya, ada merah kehitaman. Kalau yang
Jadi Pertama tuh ada merahnya, jadi merah kehitaman Ustaz. selama ada warna hitamnya, walaupun cuma segaris, walaupun cuma setitik, maka belum bersih. Oh, belum ya Ustaz ya? Saya mau tanya Bu, yang apa definisi bersih Bu? Cairannya udah berubah jadi putih. Saya bicara umum. Apa definisi bersih adalah Suci dari hadas dan kotor dan najis. Hilang bersih kotorannya Ustaz. adalah tidak adanya noda, tidak adanya kotoran. Ya, selama Iya. masih ada kotoran, berarti belum bersih. Jelas ya? Nah, ya, darah itu kan head kan kotoran, cirinya warna hitam, ciri kedua kental, ciri ketiga berbau, ya kan? Berbau. Nah, ambil satu saja hitam. Kalau masih ada warna hitam ya, nah Bu, di mana-mana ya, kalau Ibu melihat warna, hitam itu kan warna dominan ya. Oh, bercampur dengan apa saja kelihatan nggak hitamnya? Ya. Iya. Ya, bercampur dengan merah, ya ada hitam, kelihatan hitamnya, masih kotor. Iya. Kenapa? Selama masih ada hitamnya, berarti masih ada headnya nggak? Masih. Masih. Berarti belum suci. Maka jangan sholat. Sesederhana itu kan. Maka apabila darah hitamnya hilang, yang nggak ada lagi hitamnya, mandi, sholat. Jelas ya? Ya. Iya. Lalu bagaimana dengan warna coklat itu ya? Iya, jadi udah nggak tahu Ustaz kalau akhir-akhir itu udah mulai agak bening. Iya. Bening itu warnanya apa Bu? Kayak maaf, ya Mas. Iya, bening. Saya mau tanya warnanya apa? Putih, hijau, transparan. Kemudian berarti bukan hitam kan? Penawanya keputihan, bukan kehitaman. Iya. Berarti bukan Iya. head. Iya, bersih Berarti berarti bukan. Ustaz ya. Berarti bersih, sholat. Bahkan para istri sahabat berbicara, kami tidak menganggap keruh tadi, kekuningan, keputihan. Setelah head itu warna-warna kuning, warna keruh, kami tidak anggap itu head, kami anggap itu sudah suci, sudah bersih. Kata istri para sahabat. Mereka tuh pada saat dia lagi head atau menjelang atau bersih, dia buat baskom Bu. Baskom berisi air, dia duduk di situnya, lihat warnanya apa. Oh, Air yang iya, lihat kan netes kan. Oh, udah nggak ada hitamnya, udah bersih. Masih ada hitam nih, kotor. Nah sekarang gampang kan, ada pembalut ya. Lihat di pembalut. Ya. Kan pembalut warna putih atau tisu, lihat aja di dia. Ya kan, putih sama hitam kan berarti kan ketara banget tuh Bu. Ya, kalau pakai tisu kan jelas banget tuh. Lihat ya. Oh, merah. Iya. Merahnya apa? Merah secernih, bukan merahnya merah, bukan hitam. Berarti itu darah istihadah Bu. Darah penyakit. Wajib sholat. Wajib sholat. Ya kalau darah selain darah haid wajib sholat, namanya darah istihadah. Darahnya deres. Biasanya darah deres, warnanya merah, terus seger, tidak berbau, tidak kental dia, cair. Itu darah itu namanya istihadah, bukan haid. Maka wajib sholat. Jelas Bu Ani? Masih Iya, bingung benar lagi? Ustaz. Berarti yang lalu itu saya salah dengar ya Ustaz ya. Ya, ya. Makanya ngajinya harus disiplin. Iya Ustaz. Itu. Nah, para Ya pokoknya ya keruh Ya, disiplin. atau coklat atau putih itu udah bersih ya Ustaz ya. coklat, keruh, putih, hitam bukan namanya. Bukan. Iya, sederhana itu. Ya, kata Nabi darah hitam, yang yang dikenal. Kadang-kadang pakai perasaan gitu kayaknya seperti. Nggak boleh, hukum tuh nggak boleh pakai perasaan. Contoh nih Bu, Iya. Ibu lagi puasa, jam 5:30 sore mau buka, datang. Lu kalau pakai perasaan, gua udah puasa tau udah jam segini datang lagi. Ya nggak bisa, batal tuh. Iya sering terjadi. Udah sebagai perasaan, nggak ada yang tahu dia, dosa tidak boleh dosa. Karena apa yang namanya taat itu, dia menatip perintah Allah,
tanpa berpikir. Ya, disuruh dikerjakan, jangan. Karena kita hamba. Tinggalkan. Gak pakai mikir, Bu. Babi haram, ya. Gitu kan? Darah haram, ya. Gak pakai kenapa haram? Gak begitu. Orang Islam gak begitu. Iya. Kita kerjain. Karena apa? Islam itu tunduk patuh, berserah diri. Kalau nggak mau berserah diri, bukan Islam namanya. Kafir, kafaro, menolak, bangkang. Ya, kalau Islam tunduk patuh, diperintah kerjakan, dilarang jalankan. Iya. Kayak satu lagi, kalau misalnya sudah bersih nih Ustaz ya, sudah salaman dan sudah mandi gitu ya, dan sudah sholat, sudah melakukan hal-hal yang dibolehkan gitu ya Ustaz, suami istri dan lain sebagainya, terus besok paginya haid lagi tuh yang tadi saya bilang tuh mungkin tidak banyak, sedikit tapi ada lagi, itu gimana Ustaz? Hitam, Coklat. nah bukan. Coklat hitam bukan. Bukan. Iya. Saya kira itu masih sebuah rangkaian gitu loh, masih belum. Kan tadi bilang, Nabi yang ngomong, nggak ragu dengan omongan Nabi. Kata Nabi, darah haid itu damul aswad, darah yang hitam, bukan darah yang coklat. Iya. Darah yang hitam yang kamu kenal. Masa ibu nggak kenal hitam? Maka saya bilang tadi, nggak buta warna kan? Iya. Bagaimana nih Bu? Pada saat ibu tahu di coklat, jelas coklat bukan hitam kan? Ibu nggak sholat, kan bandel namanya. Dicatat ya? Iya. Bahaya nggak tuh meninggalkan sholat? Pak, Bahaya. Ya, barang Jadi siapa banyak. pamantar ke sholat, barang siapa meninggalkan sholat, bahwa kafir. Nah, hati-hati. Satu waktu saya meninggalkan sholat, bahwa kafir. Hati-hati, bahaya. Nah, setan bermain di situ, dibikin was-was. Saya udah bersih belum? Kalau saya udah bersih, takutnya belum. Saya bilang kotor, takutnya bersih. Akhirnya apa? Sholat, ya akhirnya habis waktunya. Ya kan? Karena gak ada ilmunya kan? Saya kalau punya ilmunya kan, jadi yakin, timbul keyakinan. Al-yakinu la yuzal, bisa keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Dengan keyakinan tadi, dengan ilmu jadi yakin. Ya, contoh, ibu belum tahu rupanya Faraomi. Ya kan belum tahu ilmunya, belum tahu rutenya. Ragu-ragu mau ke sholat sendirian. Paling juga dianterin kan. Ya karena ragu. Tapi kalau udah tahu ke rumah Faraomi, sendiri juga berani. Udah tahu. Ya, ilmu itu bikin kita yakin. Tapi ongkosnya mahal. Ya, satu lagi Ustaz, kalau misalnya seandainya sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji, terus pada saat rukun-rukun yang wajib itu datang haid, itu bagaimana Ustaz? Rukun wajib apa tuh Bu? Tawaf gitu? Tawaf, apalagi? Sa'i itu bukan wajib. Jadi yang dilarang itu ada yang sampai minum ini Ustaz, ada yang ibu-ibu tuh sampai bawa pil KB supaya dia tuh jadi nggak haid gitu Ustaz. Jadi kan nggak boleh. Ini gitu direkayasa gitu loh Ustaz. Tidak boleh ya. Kita bahas haji dulu. Apa kata Rasulullah? Haji itu Arafah. Haji itu di Arafah. Ya, artinya Arafah itu orangnya kan masih boleh Bu, cukup di Arafah. Orang kan boleh sa'i nggak? Tanpa pahala boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh kenapa? Orang head. Tawaf. Ya, yang pertama nggak boleh jima, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh jima. Larangan langit kan nggak boleh diam di masjid, kecuali sekadar lewat. Dan nggak boleh tawaf. Nggak ada keterangan nggak boleh sa'i. Saya masih boleh Bu, yang nggak boleh tawaf. Ya, lagi pada saya lagi pergi haji, datang haid. Tawafnya dan badalin sama suami.
Soalnya nggak bisa jangan nyusul tahu, ya Pak. Ustaz ya, nggak bisa nyusul periode Iya. selanjutnya gitu. Iya, badalah mas suami, mas bro, kanggak kata kanda gitu kan. Ya ayang gitu kan, apa ayang gitu ya. Salah berarti yang hanya ya dari teman bapak berapa kali tiga kali dua kan sama punya ibu kan. Ya. Kalau Ya. buat nggak boleh. Ah, ibu bisa sendiri, hukum bisa sendiri. Artinya kan Oh, haji iya. nggak masalah dong. Haji nggak masalah kan. Buat apa? Bukan bak pil KP, pil apa? Pil anti haid. Bahaya bu. Haid itu adalah kebutuhan normal. Ya udah apa normalnya wanita harus keluar setiap bulannya. Ya. Saya mau tanya, darah haid itu kotoran bukan? Kotor kali ya Ustaz. Kotor bu. Kata apa? Dalam surat apa tuh? Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdi wan nafi yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul katakan dia itu adalah kotoran. Maka jangan dekati wanita-wanita pada saat pada saat haid. Iya. Kotoran. Saya mau tanya, kotoran itu disimpan apa dibuang? Dibuang dong Ustaz. Kenapa disimpan? Simpannya di area yang ya, bahaya nggak sih? Iya. Saya mau tanya, Bahaya ibu, bisa terjadi kista dan endometriosis. ini logika aja dah. Ibu punya sampah apa nih? Sampah rumah tangga dah, nggak usah bagi tikus. Sampah rumah tangga, ibu juga Ustaz. kemari. Ustadz Afwan, Ustadz, kayaknya kita perpanjang ya. Takutnya mati tiba-tiba. Makanya Ibu jangan Hani. yang gratis. Ibu Hani masih ada kan pertanyaannya? Kita sambung lagi ya, part 2 ya. Apa kita tutup dulu, nanti kita perpanjang lagi. Nah, ya Pak Dufila, jazakumullahu wa'alaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Waqulul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, dan semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, diampuni dan diganti pahala yang dilipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair.